Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Melisa Isnaini, NPM 21801032057. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi dalam Agribisnis yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Susilowati, SPMP. Perkenankan saya mempresentasikan hasil tugas saya. Untuk komoditinya yaitu padi diolah menjadi beras premium PT Lumbung Padi Indonesia. Sejarah PT Lumbung Padi Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan pabrik penggilingan beras di Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur yang berdiri pada tahun 2009. Perusahaan ini menghasilkan beras premium yang berteknologi mesin Jepang. Visi dan misi: membangun smart agriculture agar pengolahan padi dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta membantu petani. Proses produksi terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahapan awal, tahapan pasca panen, dan tahapan akhir. Untuk tahapan awal, yang pertama, persiapan panen, pengangkutan gabah. Untuk tahapan yang pasca panen, yang pertama, penerimaan gabah. Setelah gabah diterima, pembersihan gabah. Setelah itu, di tes lab. Yang setelah itu, di pengeringan gabahnya. Setelah gabah dikeringkan, gabah disimpan di sebuah tabung silo. Setelah gabah disimpan, proses selanjutnya yaitu pengelupasan kulit gabah. Setelah kulit gabah dikelupas, pemisahan antara gabah dan kulit. Setelah itu, gabah disosoh atau dengan penyosohan beras dengan teknik abrasi. Pemolesan yang pertama untuk beras putih. Setelah dipoles, beras dipisahkan. Setelah beras dipisahkan, dipoles lagi untuk polesan kedua. Setelah itu, pemolesan beras yang sebagian agar seragam. Setelah itu, beras dipisahkan antara kepala dan beras yang patah agar menghasilkan kualitas beras yang benar-benar premium. Setelah itu, beras yang benar itu dipoles kembali. Setelah dipoles, tahapan akhir yaitu quality control. Apakah beras sudah benar-benar berkualitas premium? Untuk tahapan akhir, dilakukan pengemasan. Setelah pengemasan, diangkut oleh benda-benda berat. Setelah itu, pemasaran. Di dalam pemasaran ada 2 proses, yaitu produk pertama yaitu beras itu sendiri. Untuk produk kedua yaitu produk sampingan berupa katul atau menir dengan proses khusus karena untuk proses ekspor. Product life cycle. Tahap perkenalan terjadi pada tahun 2008 sampai 2009. 2008 terjadi pengalian alih saham oleh perusahaan lama. 2009 mendirikan badan usaha hukum. Pemegang saham yaitu Ibu Farah Luwia, Bapak Rahmat Gobel, Mr. Robert Tota, dan perusahaan Singapura. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap perkembangan terjadi pada tahun 2010 sampai 2014, yaitu dengan penandatanganan kerjasama dengan berbagai perusahaan dengan tujuan mengembangkan perusahaan. 2015 sampai 2016 terjadi tahap kedewasaan. Pada saat itu pabrik bisa berproduksi 30 ton per hari dan menggandeng mitra bisnis kerjasama dengan Satake Corporation Japan. Tahap selanjutnya yaitu tahap penurunan. Itu terjadi pada tahun 2017 sampai 2018 dengan terjadinya pilot dan Bapak Rahmat Gobel melepas sahamnya karena menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada saat itu. Dan 51% saham dibeli oleh PT Sentra Tama Niaga Indonesia. Dan itu bergerak pada bidang kelapa sawit. Padahal kita
bergerak ini di bidang penggilingan beras. Strategi operasi agar perusahaan berjalan secara baik. Dilakukannya strategi operasi yang pertama yaitu kemitraan penanaman padi jangka panjang atau kontrak farming dengan petani atau kelompok tani dengan tujuan pasokan gabah, jaminan mutu, dan keseragaman gabah dengan periode waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dengan cara dilakukan dengan demplot di cakupan pasokan gabah. Yang kedua, kemitraan jaringan pasokan gabah. Program ini ditujukan kepada petani untuk benar-benar memasok gabah untuk perusahaan. Ada dua program yang diadakan oleh perusahaan, yaitu penalti dan reward. Untuk penalti akan dikenakan sanksi bagi petani yang tidak bisa memenuhi pasokan gabah untuk perusahaan. Yang kedua, reward bisa dengan barang-barang ataupun hadiah perjalanan wisata seperti umroh dan haji. Yang ketiga adalah fasilitas pengelolaan gabah dan beras. Fasilitas pengelolaan gabah telah disediakan oleh perusahaan untuk para petani agar petani dapat berproduksi padi secara maksimal. Yang keempat, pemasaran produk beras. Produk beras akan dipasarkan kepada distributor, maksud saya. Setelah itu bisa ke grosir-grosir agar sampai ke eceran. Setelah itu yang kelima, proses pemasaran produk sampingan, by product. Produk ini seperti katul dan menit dengan kualitas yang tinggi. Bisa diolah kembali ataupun tidak, ataupun jika diolah kembali itu diproses secara khusus agar bisa masuk ke pasar ekspor. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, PT Lumbung Padi Indonesia, dosen saya Ibu Dr. Dwi Susilowati SPMP, kepada teman-teman saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.